Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Fokus Fisika. Pada video kali ini akan membahas tentang pembentukan bayangan pada cermin cekung. Cermin cekung adalah cermin yang terdiri dari titik fokus di depan cermin, kemudian jari-jari kelengkungannya adalah 2 kali dari titik fokus. Jadi titik fokus adalah setengahnya jari-jari kelengkungan. Jika ada benda yang diletakkan di ruang antara titik fokus dengan jari-jari kelengkungan atau di ruang 2, jadi pada cermin cekung ada 4 ruang. Ruang 1 yaitu antara cermin dengan titik fokus, ruang 2 antara fokus dengan jari-jari, kemudian ruang 3 yaitu setelah jari-jari, dan ruang 4 adalah di belakang cermin. Jika ada cahaya yang datang sejajar dengan sumbu utama, nah ini sumbu utamanya, maka akan dipantulkan melalui titik fokus. Kemudian jika ada cahaya yang datang melalui titik fokus, maka akan dipantulkan sejajar dengan sumbu utama, sehingga akan terbentuk perpotongan garis di sini. Ini adalah pembentukan bayangannya yang bersifat nyata terbalik diperbesar ya. Ini nyata karena di depan cermin, terbalik bendanya menghadap ke atas, bayangan menghadap ke bawah, dan diperbesar ya, bayangannya lebih besar dibanding bendanya. Untuk cermin cekung berlaku bahwa nomor ruang benda ditambah nomor ruang bayangan sama dengan 5. Jadi misalkan bendanya ini di ruang 2, maka bayangan totalnya harus 5, berarti bayangan harus di ruang 3 ya, di ruang 3. Sehingga sifat bayangannya adalah nyata terbalik diperbesar. Untuk benda yang diletakkan di ruang 3 ya, kemudian kita lihat pembentukan bayangannya, cahayanya yang datang sejajar sumbu utama akan dipantulkan melalui titik fokus. Kemudian cahaya yang melalui titik fokus akan dipantulkan sejajar dengan sumbu utama oleh cerminnya ya. Sehingga akan terjadi pepotongan garis di sini. Sehingga akan terbentuk bayangan yang sifatnya nyata karena di depan cermin ya. Kemudian terbalik dan diperkecil ya. Nah, bendanya kan di ruang 3, totalnya harus 5. Berarti bayangan di ruang 2. Nah, sifatnya sehingga nyata terbalik diperkecil. Bagaimana kalau bendanya di ruang 1? Benda di ruang 1. Kita lihat pembentukan bayangannya. Jadi cahaya yang datang sejajar sumbu utama itu akan dipantulkan seolah-olah dari titik fokus. Kemudian cahaya yang datang melalui jari-jari kelengkungan itu juga akan diteruskan seolah-olah dari jari-jari kelengkungan, sehingga akan terbentuk perpotongan garis di sini ya. Nah, ini bendanya tegak ya, diperbesar dan maya karena ini di ruang 4 ya. Berarti maya, tegak, diperbesar. Jadi bendanya di ruang 1, totalnya kan harus 5, berarti bayangan di ruang 4. Ya, sifat bayangannya maya, tegak, diperbesar. Untuk rumus cermin cekung itu berlaku bahwa 1/F sama dengan 1/S plus 1/S aksen. Dan untuk perbesarannya adalah M sama dengan S aksen per S diberi harga mutlak biar nilainya selalu positif. Dengan F adalah fokus satuannya cm, S adalah jarak benda ke cermin satuannya cm, S aksen adalah jarak bayangan ke cermin satuannya cm, dan M adalah perbesaran cermin. Contoh soal.
Sebuah benda diletakkan 4 cm di depan cermin cekung. Jika jarak fokus cermin 3 cm, tentukan jarak bayangan, perbesaran, dan sifat bayangannya. Pembahasan bahwa diketahui S-nya adalah 4 cm dan F-nya 3 cm. Ditanyakan jarak bayangan, perbesaran, dan sifat bayangannya. Nah, seper F sama dengan seper S plus seper S aksen. Nah, F-nya di sini kan 3, kemudian S-nya 4. Berapa S aksennya? Berarti seper S aksen sama dengan sepertiga dikurangi seperempat. Kita samakan penyebutnya, maka menjadi 4/12 dikurangi 3/12. Sehingga hasilnya seper S aksen sama dengan 1/12. Atau dibalik sehingga S aksen sama dengan 12 cm. Dan sifatnya adalah perbesarannya adalah S aksen per S sama dengan 12/3, yaitu 4. Untuk sifat bayangannya nyata, terbalik, diperbesar. Contoh berikutnya, sebuah benda diletakkan 9 cm di depan cermin cekung. Jika jarak fokus cermin 4 cm, tentukan jarak bayangan, perbesaran, dan sifat bayangannya. Diketahui S-nya 9 cm, F-nya 4 cm. Menggunakan rumus per F sama dengan per S plus per S aksen, di mana F-nya adalah 4 cm, S-nya 9 plus per S aksen, sehingga seper S aksen sama dengan seperempat dikurangi seper 9, yaitu 9/36 dikurangi 4/36 ya. Kita samakan penyebutnya dengan 36 sehingga diperoleh 5/36. S aksennya adalah 7,2 cm. Bagaimana perbesarannya? Yaitu S aksen per S 7,2 dibagi 9 0,8, berarti diperkecil ya. Diperkecil. Nyata terbalik diperkecil. Ya, sifat bayangannya adalah nyata terbalik diperkecil. Contoh berikutnya, sebuah objek diletakkan 3 cm di depan cermin cekung. Jika jarak fokus cermin 4 cm, tentukan jarak bayangan, perbesaran, dan sifat bayangannya. Kita bahas bahwa S-nya di sini 3 cm, F-nya 4 cm, berarti benda di ruang 1 ya. Menggunakan rumus cermin seper F sama dengan seper S plus seper S aksen. Jadi seperempat sama dengan sepertiga plus seper S aksen. Seper S aksen sama dengan seperempat dikurangi sepertiga, yaitu seper S aksen sama dengan 3/12 kurangi 4/12. Sehingga seper S aksen sama dengan minus 1/12. S aksennya adalah minus 12 cm. Nah, berapa M-nya? M-nya berarti S aksen per S, yaitu min 12/3, hasilnya 4 ya. Ini harga mutlak, jadi nilainya positif 4. Diperbesar ya, dan sifatnya maya karena negatif, diperbesar dan tegak ya. Jadi sifat bayangannya adalah maya, tegak, diperbesar. Oke, mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.